kita ngeliat ya, sekarang nih kan kondisinya lagi musim hujan nih, jalan-jalan pada rusak nih. Bang Pede ngider-ngider nih. Betul. Kita ada viral tuh yang truk sampai ujung palitan. Terguling ya. Ini terguling. Korban. Ya, Betul. ya. Kayak gitu kan ibaratnya kudu harus pemerintah daerah nih, Kabupaten Bekasi kan kudu harus peduli untuk jalan-jalan yang emang tanggung jawabnya dia. Betul. Terus di sini juga kan Bang banyak kawasan-kawasan itu yang kita heran itu. Dan korbannya itu kebanyakan yang karyawan Betul. dari Itu pabrik juga PT ya kan. itu. Tuh nyikapinnya gimana Bang sebagai anggota Pertama dewan? harus saya bukan luruskan ya, Iya. saya informasikan. Iya. Terkait jalan ini ada status dan kepemilikan yang berbeda. Oh, Gitu. iya, Jadi iya. ada yang disebut jalan lingkungan, itu ganggang itu ya. Iya. Ada jalan desa, Iya. ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi dan ada jalan negara. Ini ini sebagai awareness ya, Oh, sebagai pengetahuan dulu iya, gitu. iya. Nah, kita bicaranya jalan kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, seperti jalan nasional itu adalah jalan dari Tambun, Cibitung, Cikarang, Lemah Abang, sampai Karawang doang. Iya, yang di iya, situ iya. namanya Karawang, Bekasi, Hairil Anwar itu ada di Kedung Waringin, Bang. Oh, nah, iya, itu iya. jalan negara tuh. Negara tuh ya. Jadi kalau jalan negara itu rusak, termasuk bagus, itu tidak ada peran kita. Oh. Itu sepenuhnya menjadi tugas dan fungsi negara di bawah Kementerian PUPR. PUPR ya, Gitu. betul. Nggak bisa tuh jalan rusak, benerin aja karena ini ditambun nih. Iya. Becek mulu udah benerin sama kita. Iya. Secara regulasi itu tidak boleh. Oh. Yang kedua jalan provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Bekasi itu salah satunya adalah Jalan Raya Cibarusa sampai Cikarang Pasir Gombong, Pasir Bang. Gombong. Oh. Pasir Gombong. Oh, iya. Nah, Pasir Gombong lewat dikit ada jalan ke kiri kawasan itu batasnya. Oh. Lurusnya ke sono Iya. yang termasuk ada mobil terbalik tuh. Iya, itu masuk jalan kabupaten. Kabupaten. Kayak gitu. Nah, jalan provinsi yang beberapa waktu yang lalu juga menjadi masalah Betul, isu, iya. termasuk saya juga termasuk yang Iya. bantu mengekspos bersama masyarakat. Iya. Itu termasuk yang korbannya cukup banyak. Karena traffic dari kawasan industri Lipo sampai Cibarusa Iya. itu sangat luar biasa. Iya. Karena kawasan industri kita yang hampir 11 kawasan industri dengan ribuan pabrik itu, termasuk sekian persen karyawannya adalah ke Warga wilayah selatan. Iya, selatan. Cikarang Selatan, Serang Baru, Cibarusa. Cibarusa. Itu puluhan ribu rumah yang dimana kawan-kawan buruh tinggal di situ. Iya. Sehingga trafficnya sangat luar biasa. Iya. Sudah sempit, jalannya sempit, ditambah ampar-amparan tuh jeleknya. Nggak kira-kira. Nah, itu kategori provinsi. Dan kita kabupaten, bahasa kitanya nih, lah kita kagak boleh ngurusin itu, nggak bisa ngurusin itu. Oh. Itu tanggung jawabnya Provinsi. di sono. Gubernur Pak Jawa Gubernur. Barat. Oh, Itu mah iya, urusannya iya. Pak Ada Ridwan tanggung Kamil jawab, sama ya. Kang UU. Kang UU. Makanya informasi itu kami sampaikan ke Kang UU. Ah. Nah, yang terakhir adalah yang menjadi tugas dan fungsi kita dan tanggung jawab kita dunia akhirat nih. Iya. Nah, itu jalan kabupaten, Bang. Oh. Itu jalan Setu, Telajung, sampai iya. ke Kampung Utan. Oh. Kemudian jalan Cikarang tuh yang Iya. kebulak tuh mobil terbalik. terbalik tuh. Gitu. Oh. Kemudian ya banyak tuh jalan Pilar Sukatani Iya, Pilar ke sono. sampai Gembong itu kabupaten. Oh. Nah, sebetulnya tahun 2020 dinas kita itu sudah menganggarkan hampir 677 miliar, Bang. Oh. Untuk pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Bekasi. Hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Gitu, Iya, 677 miliar. Tapi akibat Covid, Iya. nah ini bukan kami nyari pembenaran kemudian ngeles, bukan, Bang ya? Iya. Akhirnya 2020 tidak ada kegiatan-kegiatan pembangunan jalan. Oh. Iya. Karena secara Kementerian Dalam Negeri itu mewajibkan terjadinya istilahnya refocusing. Oh. Direfocusing tuh. Iya. Nah, yang jadi masalah lagi refocusing secara umumnya 35%, tetapi khusus PUPR dan Perkim yang terkait dengan Iya. sarana jalan baik itu jalan besar maupun jalan kecil itu lebih dari 50%. Hampir 50% ya. dari 677 miliar untuk PUPR dan penataan ruang di dalamnya lebih banyak kepada bangunan sekolah, jalan itu hampir tidak ada pembangunan. Termasuk bangunan sekolah saya sedikit geser hampir 280 miliar ngebangun sekolah ora atu acan, Bang. Tahun 2020 kita ngebangun sekolah termasuk juga
jalan. Akibat adanya tamu tidak diundang, yaitu corona. Iya. Itu Bang masalahnya. Masalahnya kayak itu, gitu. Nah kemudian tahun 2021 ini kita sudah ada lagi pengalokasian hampir 500. Ini saya mungkin ada data juga ya, jadi saya biar juga informasinya akurat gitu kan. Kan kalau informasi rada beneran kan kosonanya bisa bener juga kita gitu Bang. Iya, gitu. Iya betul. Kalau lihat tahun ini Bina Marga dan Bina Konstruksi itu 426 miliar. 426 miliar. 426 miliar. Duit tuh Bang. Itu duit sama kertas gorengan gitu Bang. Gitu. Ya, dan saya perlu informasikan gitu Bang. APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020 kemarin itu 6 triliun 354 miliar. Itu duit sama daun singkong. Daun singkong ya. Tahun 2021 APBD kita 6 triliun 698 miliar. Kita Kabupaten Bekasi merupakan daerah kabupaten yang APBD-nya terbesar ketiga setelah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Tapi satuannya tetap besaran kita karena Bogor walaupun 7,1 triliun warganya 6 juta, kita hanya 3,8. Lebih banyak warganya. Kita hanya 23 kecamatan, Ono mah 40 kecamatan. Desanya hampir 400 sekian desa. Kita hanya 187 gitu kan. Jadi artinya APBD kita ini besar sebenarnya. Nah, kemudian dari 6 triliun 698 miliar itu Bang, itu berawal dari mana? Berasal dari mana? Ini saya tambahan ya, gitu. Biar abang juga ngerti kan. Saya lihat muka abang kelihatannya orang ngerti nih. Data itu dulu. Dengar nominalnya boro-boro ngomong triliun, besok buat beli nasi uduk aja buat modal. Gitu. Itu udah kegambar oleh saya Bang. Gitu. Ini abang mukanya muka susah ini. Jangan salah loh Bang. Itu mukanya doang. Iya. Buset lah orang Betawi mah sawahnya banyak. Sawah tetangga, sawah uang. Oke, jadi gitu. Lucu juga. Gitu Bang. Gitu. Jadi cukup besar anggaran untuk konstruksi itu, termasuk ya Bina Konstruksi, Cipta Karya itu hampir 860 miliar juga. Jadi untuk infrastruktur ini besar. Ditambah lagi infrastruktur perumahan. Gitu, perumahan dan permukiman jadi hampir 1,3 triliun untuk infrastruktur di Kabupaten Bekasi, baik itu jalan-jalan besar maupun jalan-jalan lingkungan. Jadi sebetulnya cukup besar bagi Kabupaten Bekasi. Hanya saja yang jadi masalah, hanya saja. Tapi insya Allah ini masih ada hope. Yang saya sebutkan sekarang itu hampir 1,3 triliun itu adalah yang akan dilaksanakan tahun 2021. Mudah-mudahan tamu tidak diundang corona ini minimal kita sudah biasa lah. Gitu. Kalau ada tidak ada kan dari kemarin juga kagak tahu dia ada apa kagak kan. Begitu. Anggap aja sekarang kagak ada dah. Gitu. Kalau ngomong ada jadi stres kita. Iya. Kan gitu ya. Kayak gitu. Gitu Bang. Itu. Jadi kan warga kan orang tahu kalau ada jalan dibagi-bagi tanggung jawab. Bukan yang jadi masalah saya ngomong panjang ini abang ngerti nggak? Kayaknya mah ya gitu deh. Kalau gue mah kagak urusan Bang, tapi pemirsa Bekasi Media, warga masyarakat, pinter-pinter kadang Bang. Jadi kan udah puas ya dengar penjelasan. Makanya saya ngasih info ini karena warga udah pinter. Kalau ngomong katanya ngebacot doang, data kagak ada. Wadul kan itu mah. Gitu. Jadi warga nih bingung nih mau gimana nih ngelaporin ke siapa ini? Yang ngedengerin keluhan-keluhan siapa ini? Betul. Ternyata jalan tuh dibagi-bagi. Betul. Nguruk rapid loh. Dari mana tanggung jawabnya ada bagi-bagi tadi? Betul Bang. Itu sangat penting harus dikasih tahu, pahami. Walaupun memang jujur kita juga apalagi dengan kemarin banjir itu Bang ya. Kemarin banjir ada yang kena banjir langsung itu hancur luar biasa. Ada juga atasnya dia nggak banjir, bawahnya banjir. Tahu-tahu jalan ambrol setengahnya kayak di Cicau tuh. Itu dekat Pemda ini Bang, nggak sampai 3 kilo ambrol. Gitu. Luar biasa sebetulnya. Udah memang belum beres, udah banyak belum beres, yang ada malah juga orang beres gitu kan. Itu Bang. Itu ya. Gitu. Makanya Anda lihat juga tuh Bang Budiano pas itu wakil
Jabar datang mau ya mau Iya. jalan tuh, wih gencar juga itu. Betul. Itu apa yang digencarin Nah. itu katanya sampai dia ngomong, ya biasalah tugasnya dewan. Jadi kan begini Bang. Nah. Pertama, jalan itu adalah jalan provinsi. Itu yang Iya, pertama. iya. Yang kedua, traffic penggunaan jalan itu juga sangat luar biasa. Bahasa waktunya 24 jam. Oh iya, Lah selama pabrik produksi mah Bang, ada shift 1, shift 2, Iya. shift 3. Lah orang berhenti bisa itu jalan. Iya. Makanya macetnya hampir setiap waktu. Tuh, iya, Gitu. iya. Nah, yang ketiga, ini jalan provinsi. Ini jalan provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Bekasi. Bahasa saya mah hanya itu-itunya, kagak diurus juga. Sementara ada kontribusi pendapatan Kabupaten Bekasi berupa pajak kendaraan bermotor yang uangnya disetor ke APBD Jawa Barat tuh. Kok, Bang, berapa nilainya? Kita terbesar ketiga se-Jawa Barat setelah pajak kendaraan Kota Bandung itu 2,4 triliun. Kota Bekasi 2,2 triliun, Kabupaten Bekasi itu 1 triliun 953 miliar 888 juta. Bang, hampir 2 triliun pajak kendaraan bermotor ke Jawa Barat, tapi jalan di Bekasi tanggung jawab Jawa Barat ora dibener-benerin. Buset lah kagak kewalat bener itu gubernur sama warga Bekasi. Pasien Banyak galak pisan disusahin katanya. lah ya. Iya. Dewan satu itu kan ya bang fungsinya katanya. Lah ambil duitnya doang, ngurus Duitnya doang. kagak. Iya. Nah ini yang menjadi semangat saya, walaupun kita pun di kabupaten juga bukan artinya tidak ada masalah. Betul. Tanggung jawab kita juga ampar-amparan juga. Ampar-amparan juga. Tapi minimal kalau memang itu jalan provinsi ya kita sampaikan ke yang tanggung jawab ke tanggung provinsi. jawab, Kita ya. kan kita punya gubernur dan punya wagub kan, Wagub, gitu. iya, Nah, iya. yang celakanya lagi data yang saya miliki dengan kontribusi kita 1,95 triliun itu kan itu nanti turunnya ada 2 pos Bang. Iya. Satu disebut bantuan bagi hasil. Iya. Itu rumus tuh. Iya. Nah, data yang saya tahu itu 871 miliar tuh. Itu mah rumus, kita minta kagak minta, mau ada rusak kagak rusak itu mah turun dengan sendirinya. Gitu. Dewan di Bekasi ini tidur semua juga turun itu juga mah. ya. Tapi Enak ya, Bang. ada satu lagi yang disebut bantuan keuangan, itu adalah ada proses dan mekanisme yang sifatnya bahasa saya adalah sporadik. Pinter-pinternya kita minta. Nah, Iya. artinya gini, tadi kita anggaplah kita hitung 2 triliun aja kok ya. 1 triliun 953 miliar. Kita hitung 2 triliun dah. Iya. Nah, tadi 871 miliar itu sifatnya bagi hasil. Bagi hasil. Nah, kemudian bantuan keuangan sudah turun 170 miliar. Kalau 987 tambah 13 berapa? Iya. 1 triliun. Triliun ya. Berarti sisa duit kita masih berapa di sono? Iya. 953 miliar atau 1 triliun di sono. Lah enak benar, sementara tanggung jawab dia di Bekasi kagak diberes-beresin. Wah, itu yang bikin. Sementara jalan itu yang menggunakan jalan itu yang bayar. Iya. Ya kan Pak, banyak betul. motor sama mobil kan? Mobil ya, bayar iya. Ya tuh benerin atuh, kecuali ini kajak kendaraan bermotor suruh benerin kali. Ini kan suruh benerin jalan. Iya. Gitu, kilang bara atuh benerin kali mah ongkoh. Atuh jalan-jalan dibenerin lah, ini mah kagak jalan. Ini yang menjadi latar belakang saya dan kawan-kawan masyarakat khususnya dan juga kelembagaan DPRD waktu menghadapi Pak Gubernur mau Wagub waktu ya, tolong tunaikan hak dan kewajiban Jawa Barat untuk menunaikan haknya masyarakat Kabupaten Bekasi. Itu semangat. Gitu. Oke. Nah, berarti ini katanya tahun ini udah mulai dirapin tuh jalan-jalan Ya. katanya ya. Kira-kira berapa bulan ya? Jadi solusi yang bisa dilakukan kan istilah manajemen mah Ya. ada solusi jangka pendek, Iya. jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ini eksekusi langsung. Eksekusi langsung itu panjang jalan Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Bekasi, jalur Cikarang Cibarusah itu Bang, panjangnya 23, sekian kilo. Hampir 24 kilo lah. Nah, ternyata 1 kilonya dia punya alokasi anggaran hanya 60 juta. Itu baku. Jadi kalau kita hitung 24 saja kali 6 Bang berapa? Berarti hanya 1,3 1,4 miliar untuk pos pemeliharaan. Nah, dengan kondisi tekanan aktual lapangan yang hari ini jalan sangat rusak dan itu merupakan jalan arteri yang sangat berhubungan dengan pengguna dengan pajaknya, maka kita minta ada solusi jangka menengah dalam tahun ini.
Nah, rencananya Pak Gubernur, Pak Wagub menyampaikan kita akan melakukan pergeseran anggaran yang semula anggaran itu diajukan untuk membangun salah satu wilayah di antara perbatasan Jawa Barat dengan Banten di Tangerang. 10 miliar itu mau digeser. Mau digeser. Dan itu akan masuk ke dalam skim atau mekanisme pergeseran parsial. Yang tidak lagi Juni, tetapi harapannya lebih awal. Kayak gitu. Nah, jangka panjangnya adalah dengan informasi ini, insya Allah kalau menurut Pak Wagub akan dialokasikan anggaran untuk APBD 2022 senilai 40 miliar. Itu masih kecil, Bang. Enggak seberapa. Enggak seberapa itu. Buset, nggak kecil. Mengapa kecil? Ya. Karena kita ngasih duitnya gede. Iya. Kalau orang lain mungkin 40 miliar gede. Lah Bekasi mah kecil. Kecil ya. Iya. Oke, kayaknya kita udah ngabisin waktu Abang nih untuk ngobrol-ngobrol di Untuk kepo-kepoin ya. Di ngopi bareng ya. Oke, cek kita terus Bekasi Pedia TV dengan Bang Pede di Maria Mang Pomera. Stay tune terus Bekasi Pedia TV.